Hello, good morning everyone. How are you today? Oke, kita balik lagi belajar online lagi via YouTube aja ya anak-anak, via YouTube. Oke. I know that you are so bored about learning something like this because we haven't meet yet in this semester. Ya, sangat bosan sekali. Pasti sudah bosan banget di rumah. Nggak bisa main. Nggak dapat uang jajan, ya kan? Kalau yang kerja pasti ya ada uangnya. Kalau nggak yang kerja, ya nggak dapat duit. Oke, lanjut. Kita hari ini belajar tentang... Oh iya, sebelum lanjut ke pelajaran, jangan lupa. Videonya jangan di-skip, dipelajari yang benar. Nanti di skip berarti copy paste dari temannya, dari Google. Nggak bikin sendiri, ya ampun. Nggak kreatif banget jadi orang. Oke, lanjut. Hari ini materi kita adalah tentang taking simple phone. Taking simple phone itu adalah bagaimana cara kita mengambil atau menerima telepon dari seseorang, baik itu personality atau sedang berada di kantor. Biasanya kalian sering menerima telepon, baik itu dari orang tua, dari teman, mau janjian mabar, atau mau janjian ketemuan dengan gebetannya, mau janjian ketemuan dengan rekan bisnisnya. Nah, kalian biasanya menggunakan telepon selain menggunakan chat WA ya. Yang menggunakan chat WA berarti irit ngomongnya. Belajarlah ngomong pakai telepon sedikit sebentar-sebentar gitu kan. Oke. Bagaimana cara kita menerima telepon seseorang? Nah, ketika seseorang menelpon, when calling someone, ketika menelpon seseorang, you can use this process. Some process. Contohnya di sini ada hello, can I speak to bla 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 please. Nanti di situ yang ada tulisan name-nya kamu sebutkan nama orang yang ingin kamu telepon. Kalau misalnya menggunakan telepon umum atau menggunakan telepon rumah ya, bukan telepon ini apa namanya? Telepon HP. Okay, hello, can I speak to, for example, hello, can I speak to Andy, please? Atau kemudian good morning atau good afternoon, this is, kemudian ada sebutkan nama kamu, I would like to speak to, kemudian sebutkan nama orang yang ingin kamu telepon. If you are the caller and the person you want to talk to is not there, you can leave a message. Nah, kalau kamu ingin berbicara kepada seseorang, kemudian yang kamu telepon itu nggak ada, misalnya HP-nya ketinggalan, misalnya dia nggak ada di rumah, kemudian kamu bisa meninggalkan pesan. Nah, boleh menggunakan beberapa frase ini. Here are some other useful phrases you can use. I would like to speak to bla 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 about. Nah, kamu sampaikan. Kamu ingin berbicara kepada, saya sebutkan namanya, kemudian tentang apa yang ingin kamu bicarakan. Sebutkan apa yang ingin kalian bicarakan. Kecuali kalau kamu pengen bergosip, nah nggak mungkin kan kamu menyebutkan apa dan bagaimana sesuatu yang ingin kamu bicarakan. Kalau ingin bergosip lewat WA aja. Kemudian, could you ask bla 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 to call me back at bla 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 PM or EM, boleh ya. Jadi bisakah kamu minta kemudian sebutkan namanya untuk menelpon saya kembali pada jam berapa kamu minta ditelepon lagi. Kemudian, do you know when he or she will be back? Kamu tahu kapan atau Anda tahu kapan dia akan kembali? Nah, oke, lanjut. When receiving the call, ketika kita menerima telepon. Ketika kita menerima telepon, kalian boleh menggunakan
ekspresi atau frasa-frasa sebagai berikut. Contohnya, hello, bla bla bla. Sebutkan nama kamu speaking. Misalnya, hello, this is Rose speaking. Kemudian, good morning atau good afternoon. Sebutkan nama kamu Brian speaking. Boleh juga menggunakan good morning, good afternoon. This is company name and your name. Misalnya good morning atau good afternoon. This is Jopang Jumping Company and this is Harry speaking. May I help you? Itu kalau misalnya di perusahaan. Kamu boleh menggunakan ekspresi di yang ini untuk menerima telepon. Nah, ketika kamu menelpon, kemudian orang yang kamu telepon itu tidak ada. Bagaimana cara meresponnya? I'm sorry, he atau she is not at home atau in the office at the moment. Kemudian kamu boleh menambahkan beberapa alasan. Kemudian kamu jelaskan lagi atau kamu boleh tanyakan, may I take a message? Bolehkah saya menerima pesan? Kamu menawarkan kepada orang yang sedang menelpon apa dia mau meninggalkan pesan atau tidak. Kemudian ada ekspresi yang kedua, sebutkan nama orang yang kamu telepon, orang yang dicari atau orang yang sedang ingin ditelepon, kemudian bilang is not here yet. Artinya dia tidak ada di sini. Can I take a message? Boleh saya ambil pesannya? Maksudnya silahkan tinggalkan pesan. Kemudian I'm sorry, he is in a meeting now. Ini kalau misalnya kamu berada di kantor, misalnya kamu adalah seorang resepsionis. Would you like to leave a message? Kamu ingin meninggalkan pesan? She is on vacation. Leave now. She is on vacation. Leave now. Dia sedang berada di perjalanan atau sedang berlibur. May I take a message? Bolehkah saya boleh tinggalkan pesan? Oke, jadi kalau kamu menerima telepon untuk seseorang, kemudian orangnya tidak ada, jangan lupa bilang ke orangnya itu, orangnya nggak ada. Kemudian jangan lupa juga berikan alasan kemana dia, kemudian kamu menawarkan kepada orang yang sedang menelpon apakah dia mau meninggalkan pesan atau tidak. Oke, berikutnya. When the message is not clear, you can ask the caller to repeat. Kalau orang yang menelpon atau kamu yang sedang menelpon itu tidak mendengar dengan baik, kamu boleh menggunakan could you speak more slowly please? Bisakah kamu berbicara lebih pelan lagi? Kemudian could you repeat that please? Bisakah diulang? Kemudian could you spell that please? Bisa dieja kayak gitu. Sometimes kita kalau bahasa Inggris, kalau menggunakan bahasa Inggris ada sedikit atau ada beberapa kata yang kita tidak dengar dengan baik atau dalam bahasa Indonesia pun seperti itu. Kadang kita tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh lawan bicara kita di seberang sana. Jadi kamu boleh menggunakan beberapa ungkapan ini sebagai penanya ketika sesuatu yang dibicarakan tidak jelas atau kurang jelas. Oke, ini adalah contohnya. Hello, Dodi speaking. Hey, Dodi, is Tina home? Who is this? Tina hasn't come back home yet. This is Linda. Do you know when she'll be back? Oh, hey, Linda. I'm not sure, but probably in an hour or two. She went out to buy something. Can I take a message? Yes. Could you tell her to call me back, please? Sure. But I've just changed my number. Could you pass it to her? Yeah. What's your number? I'll take a note. Okay, my number is 0815-9876-799. Let me repeat. 0815-9876-799, right? That's correct. Okay, I'll tell her when she comes back. Thanks again, Dodi. You're welcome. Nah, jadi di sini
si Dodi menerima telepon untuk si Tina. Karena Tinanya ketinggalan teleponnya di sini kalau saya lihat ya. Oke, hey Dodi, is Tina home? Oh ya, oke. Kemudian yang menelpon adalah si Linda. Dia mencari si Tina. Karena si Tina nggak ada di rumah, maka si Dodi menawarkan untuk meninggalkan pesan. Kemudian si Linda bilang untuk menelponnya kembali. Tapi karena nomor telepon Linda itu berubah, maka dia memberitahu kepada Dodi untuk memberitahu pada Tina bahwa nomor teleponnya sudah berubah. Maka dia memberikan nomor teleponnya. Nah, di sini kamu boleh menggunakan let me repeat. Kamu boleh menggunakan atau boleh mengulangi pesan yang diucapkan oleh si penelpon supaya memastikan bahwa pesan yang mereka sampaikan dan yang kamu terima itu sama atau tidak berbeda atau benar. Karena kadang-kadang apa yang kita dengar itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan orang. Ya, kayak gosip aja ya. Oke. Oke, tugas kalian hari ini adalah please make a conversation with your friend. Jadi kalian membuat percakapan dengan teman berdua. Seperti minggu kemarin, tapi yang ini menggunakan telepon WhatsApp. Jadi kalian menggunakan telepon WA. Nanti telepon biasa aja ya, jangan video call, telepon biasa aja. Nanti teman-teman salah satu dari kalian menelpon, mau itu ada orangnya, mau itu nggak ada orangnya, terserah. Pokoknya temanya bebas, mau tentang apa, yang penting kalian menelpon. Nah, selama dari awal kamu menelpon sampai akhir, itu nanti direkam atau di screen record during your phone call. Jadi, nah nanti rekamannya itu atau screen recordnya itu yang kamu kirim ke apa namanya aplikasi pembelajaran kita. Oke? Okay? I hope you understand with the task. I hope you understand with the material, the lesson today. Saya harap kalian mengerti tentang tugasnya. Saya harap kalian mengerti tentang pembelajarannya. Jangan lupa kalau misalnya kamu masih bingung, diulang lagi penjelasannya. Kemudian kalau ada yang tidak paham masih boleh silahkan bertanya. Thank you for watching. Don't forget to subscribe everyone. Thank you very much.